better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita akan mengadakan batas soal. Jadi batas soal ini kalian berkelompok. Jadi metode yang saya gunakan yaitu menggunakan metode kooperatif tipe. Jadi di sini ada tim games turnamen. Jadi ada kayak turnamen kita di sini. Jadi kita melakukan batas soal. Ini pertama kali saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen. Nah, di sini saya mulai menjelaskan langkah-langkah kegiatan barter soal atau tukaran soal ke kelompok sasaran. Tadi saya sudah menjelaskan saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe atau Teams Games Turnamen. Materi ini pada bab ini sudah kita bahas sebelumnya. Cuma mengingatkan kembali sejauh mana mereka memahami materi tersebut. Oke, mari kita cek satu persatu penjelasan langkah-langkah kegiatan ini. Langkah pertama, siswa duduk sesuai kelompok belajar yang sudah dibagikan sebelumnya. Dalam kelas ini terdapat 5 kelompok, masing-masing kelompok itu beranggota 3 orang. Kemudian materi yang digunakan sudah kita belajar sebelumnya. Kemudian masing-masing kelompok sudah memiliki kertas HPS untuk mereka bikin pertanyaan nanti. Dengan adanya kegiatan ini, mereka bisa berdiskusi tentang apa yang belum mereka pahami atau kuasai. Nah, untuk ketua kelompok berkewajiban memastikan bahwa seluruh anggota kelompoknya itu paham akan materi yang sudah diajarkan. Kemudian, masing-masing kelompok membuat 3 pertanyaan yang mana nantinya setiap kelompok akan menerima 1 pertanyaan. Di sini nantinya jangan lupa mencantum kelompok pembuat soal. Tujuannya adalah agar setelah selesai menjawab soal, kelompok bersangkutan bisa mengembalikan jawaban ke kelompok pembuat soal nanti. Dan istilahnya di sini yaitu tukaran soal. Kemudian soal ini bisa dicari di buku cetak atau catatan. Diwajibkan pembuat soal membuat kunci jawaban terlebih dahulu. Nah, jangan sampai kelompok pembuat soal tidak tahu jawaban dari pertanyaan yang mereka tulis. Nah, di sini terlihat ya, mereka sedang sibuk mencari soal. Buatlah soal dengan tingkat kesulitan tinggi agar bisa bersaing untuk poin nilai nanti. Nah, jangan lupa di sini kita sebagai guru, sebagai fasilitator, jadi kita harus tetap memantau kinerja mereka. Baik itu sebagai individu ataupun kinerja dalam kelompok. Apakah mereka cuma duduk saja atau ikut berpartisipasi dalam kelompok? Nah, di sini terlihat jelas mereka sudah selesai bikin soalnya. Langkah selanjutnya kita gunting pertanyaan untuk setiap kelompok. Setelah itu, nantinya pertanyaan tersebut kita serahkan kepada kelompok sasaran. Jadi disinilah kegiatan barter soal. Jadi bebas memberikan soal-soal tersebut kepada kelompok yang lain. Nah, ini kegiatan barter soal dimulai. Setelah masing-masing kelompok mendapatkan soal dari kelompok lain, maka mereka bergegas untuk mengerjakan soal tersebut atau menjawab pertanyaan soal tersebut. Jadi di sini kita memberikan waktu agar jangan sampai mereka berlambat-lambat menjawab soal. Jadi waktu yang dibutuhkan sekitar 10 menit. Nah, jadi akan seperti ini format soalnya nanti. Format di depan kelompok membuat soal, format di belakang untuk kelompok penjawab soal. Ini terlihat mereka sangat antusias sekali dalam mengerjakannya karena mereka ingin kelompok mereka adalah yang terbaik di antara kelompok-kelompok yang lain.
Nah, waktu 10 menit sudah berlalu, waktunya mereka mengembalikan soal kepada pembuat soal tadi. Setelah itu, masing-masing kelompok akan mengkoreksikan apakah jawaban yang diberikan oleh kelompok sasaran itu sudah sesuai dengan kunci jawaban yang mereka buat. Setelah selesai koreksi, kemudian akan dilakukan perhitungan poin ya. Jadi di sini kelompok mana yang banyak mengerjakan yang benar atas pertanyaan tersebut yang diajukan. Nah, ini adalah salah satu kegiatan memotivasi mereka untuk berusaha menguasai atas materi yang mereka pelajari. Nah, jika siswa belum paham dan mereka malu untuk bertanya kepada guru, maka mereka mendapatkan kesempatan bertanya kepada tim dalam kelompok mereka masing-masing. Karena siswa-siswa itu berbeda-beda ya. Kalau kamu masih dalam proses perjalanan, sedangkan orang lain sudah sampai tujuan, it is okay. Berani memulai itu yang penting. Salah itu normal, kalau malas itu baru nggak normal. Nah, itu dia kegiatan kita hari ini teman-teman. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.